dalam siaran live-nya, karena memang kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan berkurang. Sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Kurban ya, Idul Adha, yang mana para pemirsa, para pendengar sudah pada mengetahuinya. Banyak yang sekali hikmah yang terkandung dalam Idul Adha ya, dengan cara kita semangat berkurban yang namanya sapi ataupun kambing ya. Itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita benar-benar mensyukurinya tentunya ya. Dan baik harus kita benar-benar mensyukurinya tentunya ya. Dan baik belum ditangkap oleh nelayan. Itu begitu nikmat Allah, maka Allah akan menambah rezeki kepada kita. Wala in kafartum, dan bila mana berkufur nikmat, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih atas seluruh pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka tunggulah adab kami ya. Sesungguhnya adab kami, kata Allah, itu merupakan adab yang amat pedih. Dengan kita bersyukur bilisan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia. Setelahnya kita mati sebentar, yaitu tidur, karena tidur itu merupakan mati setengah mati ya. Alhamdulillah kita kembali hadir, kembali kita bisa menghirup udara segar, dengan izinnya kita bisa kembali hidup kembali bersama keluarga tentunya ya. Oke. Baik para pendengar yang budiman dimanapun berada, kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima. Ya, hak kesehatan, hak diberikan kita rezeki, hak diberikan keberuntungan kita dalam usaha dagang ataupun apa saja. Hak misalkan kita diberikan ketenangan batin, itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selalu mendapatkan ketenangan jiwa, hati, pikiran kita, maka kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan salat, termasuk zikir. Perbanyak salat sunatnya ya. Kemudian juga salat duha juga itu zikir kepada Allah. Membaca Al-Qur'an juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara. Kita pergi ke tempat wisata, piknik dalam liburan, misalkan hari kemarin, itu merupakan gunakan pikiran kita sebagai hati yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam ya. Oke, itu memang penting, hiburan juga ya. Oke. Apa yang kita ucapkan ketika kita melihat gunung yang menjulang tinggi? Apa yang kita ucapkan ketika melihat lautan yang terbentang luas dengan ombaknya yang begitu dahsyat ya, atau ombak kecil, ombak besar, dan air lautnya yang asin? Kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi piknik kita akan jadi ibadah ya, akan berpahala bila mana kita niatnya untuk tadabur alam, tafakur fi khalqillah ya. Tafakur, berzikir ataupun mentafakuri, memikirkan yang namanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya gunung, kemudian apalagi laut dan lain sebagainya ya. Itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang perlu kita tafakuri supaya kita derajat keimanan kita meningkat ya. Memang harus kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan-jangan kau mati
kecuali dalam keadaan muslim, matinya membawa agama Islam. Jadi matinya membawa iman dan Islam. Apa itu takwa? Bimtisari awamirillah wajtinabin nawahillah, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ada dua. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Ya. Larangan Allah ada tiga. Yang pertama adalah yang haram, yang kedua adalah yang makruh, dan yang ketiga adalah yang syubhat ataupun samar-samar. Ini samar-samar antara halal dan haram, ya. Nah, ini harus kita hindari, ya. Para pendengar pemirsa di mana berada, selamat pagi, selamat bergabung bersama Yang Yas. Ini pagi kembali kami hadir, alhamdulillah sehat walafiat. Kembali alhamdulillah kami enggak mengisi acara qiraatul Quran, berhubung kami ada acara keluarga, ya, yang memang enggak bisa ditinggalkan, ya. Oke, memperingati hari kematiannya, ya, hari yang ke-7, itu dari adik ipar saya, ya, yang ada di daerah Balik sana. Mohon doanya, memang itu juga termasuk guru kami yang sudah berada di alam arwah kembali, ya. Kemudian juga mudah-mudahan matinya mendapatkan dalam keadaan husnul khotimah juga, dan juga mendapatkan liaan wa nuron, ya, merupakan kuburan yang penuh dengan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga kami gak lupa untuk mendoakan para pendengar di mana berada yang bila keluarga yang sudah meninggal dunia, baik ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya ataupun anaknya juga. Mari kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mudah-mudahan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khotimah, juga mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Di ini pagi kembali kami menghadiri Anda. Terima kasih yang baru bergabung. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sehat semuanya walafiat, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk beraktivitas, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya, i'malu lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita timbul semangat, maka bekerjalah untuk duniamu. Mau apa saja usaha, yang penting halal, yang penting dibenarkan oleh Islam. Ya, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Padahal sudah kita tahu bahwa hidup di dunia itu sudah dibatasi oleh waktu yang Allah tentukan tentunya, ya. Tapi kita tidak tahu waktu yang hari apa, kemudian kapan, tahun berapa, menit keberapa, jam berapa. Tapi tetap kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selalu minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur dan sambil kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma tawil umurahuma fi khairi wa afiyati wa hasil maqasidahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan doa suku jagat supaya kita mendapatkan dua kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Jangan hanya mengharap dunia saja kita bahagia, ya, tapi harus kedua-duanya, mengharap kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Baik para pendengar yang beriman di mana saja berada, supaya timbul kerja semangat, tidak malas-malasan, kita seolah-olah berusaha, berikhtiar mencari ma'isyah kehidupan di dunia ini dengan penuh kesemangatan.
ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Supaya timbul semangat. Bekerjalah kamu, berusahalah kamu, berikhtiarlah kamu, berkasablah kamu untuk kepentingan dunia, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan untuk masalah akhirat, wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, beramallah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Supaya timbul kehusuan dalam ibadah, supaya timbul kehusuan dalam baca Al-Quran, supaya timbul kehusuan dalam tadabbur alam kepada Allah Subhanahu wa taala, tadabbur alam atas makhluk Allah. Sekarang kita healing, suatu saat healing ya. Kita sebentar lagi akan melaksanakan memasuki liburan panjang anak sekolah. Mungkin banyak yang sekali yang dari luar daerah keluar untuk healing ya, cari hiburan dan liburan tentunya bersama keluarga. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang yang namanya healing itu perlu biaya gitu ya. Ya kita healing yang sederhana aja ya, jangan yang memang healing yang jauh sampai kita ngutang ke sana kemari, akhirnya nggak terbayar juga hutangnya, itu kan nggak dibolehkan ya. Oke, healing sederhananya aja, yang penting happy gitu ya. Oke. Nah, untuk masalah akhirat memang penting sekali masalah sholat supaya kita timbul khusyuan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan hidup, seolah kamu akan mati besok. Supaya timbul khusyuan sholat, kita harus seolah-olah diri kita itu akan mati besok. Kita beramal untuk akhirat, mau apa saja, sedekah, infak, berkurban, seolah-olah kita akan mati besok. Ya, ingat ya, sehat sing eling hirup ayat tungtung nak kan begitu. Ya, jadi namanya hidup di dunia ini, kita hanya diberikan usia yang memang tidak akan jauh dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah hanya diberikan 63 usia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada umatnya melebihi dari Rasul 63 sampai 70, itu sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hidup di dunia bukan apa-apa. Ya. Kalau memang kita mencari keduniaan itu hanya sampingan saja, yang utama walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih utama daripada dunia. Lebih sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kerja untuk dunia, tapi jangan lupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat dan ibadah-ibadah yang lain tentunya ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.